Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan satu tadi, kalau mau main di mobil, jangan nyalain mobil. Kalau mau nyalain mobil, kan panas, pasang AC, jendela dibuka. Itu cara untuk menghindari kejadian mobil goyang tadi. Dokter Jaya kan seringkali kan ngebahas masalah bunuh diri ya. Nah, banyak orang saya dikasih tahu sama admin katanya minta ngebahas masalah si diplomat muda. Tapi menurut saya dan seperti kesepakatan kita dok ya, yang kasus-kasus kayak gitu, mohon maaf ya dok ya, artinya terhadap yang pengen tahu saat ini belum bisa kita bahas karena kasusnya belum selesai dok ya. Kecuali kalau kasusnya sudah selesai, analisanya udah jelas, dokter Jaya baru bisa kasih pendapat kira-kira betul gitu. Tapi sekarang kalau kita bicara bunuh diri yang paling nggak menyakitkan bagaimana dok? Kalau di luar negeri ya, ini satu hal yang rada-rada aneh. Kayak di Amerika sekarang membunuh diri yang terbanyak tuh apa Franky? Ya Hisap asal knalpot Franky. Dia masukin ke garasi, ditutup, mobilnya nyalain, knalpotnya semua dia meninggal Franky. Saya pernah nonton berapa di film Netflix ya. Itu bukan hanya masuk garasi dok. Dia ngambil selang artinya fleksibel lah ya. Fleksibel itu dimasukin ke knalpot, jendela ditutup semuanya, disisain masuk ke sini, mesin nyala. Jadi artinya tuh asap buang daripada pembakaran mesin tadi dimasukin ke dalam kabin. Iya. Itu begitu memang. Tapi di sini nggak ada orang yang ngelakukan gitu. Tahu Tidak nggak pernah saya ketemu. Kenapa? Hah? Tahu nggak kenapa? Saya tahu alasannya dok. Apa? Di Indonesia yang punya mobil yang kayak begitu mah jarang dok. Di Indonesia yang bukan, tapi itu nggak sanggih. Tapi jangan sangka keracunan itu CO itu kan CO ya. Itu nggak banyak, tapi bukan itu modelnya Franky. Tunggu nih dok. Indonesia di luar negeri mobil itu suatu hal yang biasa mereka punya. Yeah. Di Indonesia masa pakai asap knalpot? Kan nggak bisa dok. Ya kan yang banyak kan Indonesia kan motor, nggak bisa pakai asap knalpot. Motor juga bisa Franky. Ya tapi kayak tadi dok, disambungin selang, masukin kemana? Kebuka lagi. Oke, jadi itulah sebabnya di luar negeri itu metode yang paling sering orang pakai gunakan bunuh diri pakai asap pembakaran, sisa pembakaran dok ya. Nah gitu. Sekarang pertanyaannya gini, kalau pembakaran karbon kan barang-barangnya apalah, pokoknya karbon kan mengandung karbon kan, bensin segala macam. Kalau kena O2 jadi apa? Tunggu dulu saya mau nerusin yang tadi itu dok. Apa? Dokter Jaya bilang kan di Indonesia tuh masalah keracunan asap itu di mana dok? Nah sekarang mau cerita dulu nih. Iya makanya cerita dulu. Enggak, tapi di awal itu mesti reaksi kimia dulu dong. Oh iya oke. Apa dok? Bahan yang mengandung karbon, hidrokarbon ya, ada C ada H. Kalau dikasih oksigen, jadinya CO2 Franky. CO2 plus H2O. Tapi kalau oksigennya kurang, nggak jadi CO2, jadinya CO. Ada dua gas terbentuk dok, CO dan CO2. Iya, dua-duanya terbentuk, tapi kebanyakan jadi CO2 kalau oksigennya cukup. Kalau oksigennya kurang, jadi CO. Dan CO itu mematikan, Franky. Tapi CO2 juga kalau kebanyakan mati juga orang. Mati juga, tapi lebih banyak orang mati karena CO. Lebih kejam. Ya. Nah sekarang begini, kali waktu saya PPDS. Jadi, dan itu dibawa orang ke tempat kita. Kondisinya tuh menarik, Franky, di TKP-nya. TKP-nya itu di daerah puncak. Di puncak itu ada ya kamar hotel-hotel kecil lah. Villa-villa.
Villanya kecil, ada kamar, terus ada kamar mandi di dalam, ada bathtub, terus orangnya matinya di dalam bathtub. Bukan dia, jadi dia masih telanjang bulat dua-dua, nih laki sama perempuan, telanjang bulat dua-dua, dia lagi mau mengarah ke pintu, jadi udah turun dari bathtub, dua-dua telanjang, mau mengarah ke pintu, ke kamar. Dia mau ke kamar, dia ambruk jatuh. Posisinya si laki-laki itu lagi gendong si perempuan. Tapi ada satu yang menarik. Orang meninggal karena keracunan CO2, mukanya hitam, Franky. Kalau karena keracunan CO, mukanya merah terang, seperti cyanida, Franky. Iya, dibahas lagi. Cyanida. Nah, sekarang pertanyaannya, analisis kamu nih. Dia meninggal, yang mati duluan yang mana? Yang mati duluan, Dok. Ya si perempuan lah, Dok. Iya, karena laki-lakinya gendong si perempuan kan? Dia nge-stroke gitu. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa si laki-laki juga mati? Meninggal juga. Ya, dia solider, Dok. Nah, dia kalau kan bilang, apalah gunanya hidupku kalau kamu sudah tak ada. Iya. Tapi itu ada masalah, Frank. Dua-duanya itu bukan suami istri. Belum pernah nikah dua-duanya. Bukan, yang lakinya udah punya istri. Oh, salah Dokter Jaya. Yang satu suami, satu lagi bukan istri kan? Bukan pasangan suami istri, Dok. Tapi sekarang pertanyaannya, lihat dari merah terang itu udah pasti CO. Atau cyanida tadi. Tapi masalahnya dari mana? Orang kan nggak tiba-tiba dia minum cyanida di dalam kamar mandi kan? Ya, kita cek kondisi sekelilingnya. Bentuk kamarnya seperti apa? Kamarnya biasa, kamarnya biasa lah, ukuran sekitar 3x4 gitu. Kamar mandi kecil lah, 2,5 kali, ya 2x2 kali, kecil. Di itu tembok semua, kecuali ke arah luar itu ada kaca nako. Kaca nakonya cuma 2 lembar gitu, kecil. Kaca nako itu terhubung ke keluar ke alam bebas. Tapi itu rada ketutup. Di situ ada heater, water heater. Water heaternya udah lama. Ya kita bisa salahin si water heaternya lah, Dok. Water heater. Tapi kenapa water heater itu bisa menghasilkan CO? Bukan CO2. Nah, karena dokter bilang udah lama, jadi tenaga dia untuk ngebakarnya mungkin nggak sempurna. Itu satu. Begitu dibongkar, dalamnya tuh banyak jelaga, Franky. Banyak jelaga bekas itu. Jadi mungkin jarang dibersihin. Jelaga itu karbon. Dia pakai gas berarti ini, Dok, ya, water heaternya, bukan pakai listrik ya. Jadi hasilnya CO. Nah, si perempuannya mati duluan. Laki-lakinya mati belakangan. Apa kesimpulan yang kamu bisa tarik? Daya ini tahan. ceritanya Conan nih. Oh, daya tahan perempuannya lebih. Bukan. Si ceweknya itu lebih aktif, Franky. Oh. Tahu nggak kenapa lebih aktif dia mati duluan? Ya karena dia menghirup napas lebih banyak. Ya dia kan lebih aktif kan, terengah-engah. Hisap asap lebih banyak. Mati duluan. Laki-lakinya nih lebih pasif kan? Karena dia masih hidup, dia gotong perempuan. Yang waktu dia gotong, dia perlu napas lebih banyak kan? Disedot dia lagi. Sedot. Akhirnya ikut mati. Dia matinya tuh karena orang yang keracunan CO tuh nggak boleh melakukan aktivitas. Mestinya istirahat. Dia malah kerja, dia mati dua-duanya. Tapi habis gitu heboh. Karena heboh dari dua keluarga tuh datang tuh. Si ceweknya punya suami? Ada. Berarti suami istri, Dok. Yang satu suaminya siapa, satu lagi istrinya siapa, Dok? Kalau suami istri. Bukan pasangan suami istri yang bener. Ya itu yang tepat itu. Kalau dibilang bukan suami istri, benar. Yang satu suaminya itu kan yang begitu, itu buat saya tuh baru, gitu. Nah, satu lagi. Saya belum lulus nih, Dok. Tadi kan sudah jawab. Udah lulus belum? Lulus. Oh, lulus. Dapat ijazah dong, Dok. Nih, di Ancol. Oh iya tuh, Dok. Tapi itu di Ancol udah berapa kali? Banyak berkali-kali, Dok. Berkali-kali. Ada orang gitu kan, ada beberapa daerah tuh di pantai-pantai tuh yang pantai sepi kan. Tambah kalau udah sampai tengah malam begitu. Ada satpam keliling-keliling deh. Dilihat ini nih kenapa ada mobil nih nggak jalan-jalan udah siang.
jendela kebuka. Itu pantai apa namanya, Dok? Ancol? Ya, ada macam-macam lah, ada pantai Marina, ada pantai Bukan, apa. daerah situ, Dok. Biasanya, aduh saya kalau lupa ya. Nah, ada terus, Dok. Ada daerah situ yang ngetop. Tapi yang zaman dulu kita nggak baca di internet, Dok. Tahu nggak bacanya di mana? Pos kota. Mobil goyang. Nah, ya mobil gue. Tapi semuanya dicirikan dengan satu ciri, Franky. Binaria, Dok. Pantai Binaria. Oh iya. Betul kan? Ya, Kalau terus papa saya bilang binatang bersukaria itu. binatang bersukaria. Parah. Terus, Dok. Cirinya selalu begitu, Franky. Mobilnya ketutup, ada orang meninggal. Dua meninggal. AC nyala, mobil nyala. Masalahnya itu jadi perhatian buat satpam itu karena mobilnya nyala terus. Udah sampai siang, sampai dari malam sampai siang nggak keluar itu, nyala terus mobil. Dua orang meninggal di dalam. Satunya di sebelah kanan, di daerah sekitar supir. Di sebelah sini, yang dekat sebelah kiri. Tempat passenger, penumpang. Ya. Terus? Dia meninggal, masalahnya meninggal dalam kondisi dia bugil dua-duanya. Oh. Dibawa ke RSCM. Ketemu dokter Jaya. Si suami punya istri, yang perempuan ini belum bersuami, masih anak muda lah, 20-an. Ya begitu dibongkar, di ini yang digedor-gedor kagak nyaut, akhirnya mobilnya dibongkar. Mobil dimatiin, dua-dua udah meninggal. Tapi masalahnya dalam keadaan bugil itu dua-duanya. Begitu dibawa ke RSCM kan ada KTP segala macam, dihubungin ternyata si suami. Yang laki itu ada istrinya. Perempuan itu perempuan lain. Perempuan lain maksudnya? Maksudnya perempuan itu bukan istrinya. Oh. Bukan istrinya, tapi yang laki itu punya istri. Ribut lah sana. Tapi kebetulan nih pada kasus itu si ceweknya itu nggak sampai meninggal, pengen dirawat di salah satu rumah sakit swasta. Jadi masih selamat nih, Dok? Bisa ya? Tapi pingsan, koma. Si laki-lakinya meninggal. Wah, ribut lah karena kondisinya kayak begitu. Ini perempuan, maaf ya, Dok. Masih nona. Iya. Maksudnya dia belum bersuami. Maksud saya gini, Dok. Zaman dulu nih, Dok. Ini kita bicara zaman dulu, Dok ya. Ancol itu kan terkenal banyak pekerja wanita malam. Ya. Maksudnya perempuan ini pekerja wanita malam atau bukan? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Oke. Jadi artinya ini balik lagi ke selingkuh dong, Dok. Dia selingkuh, tapi ini judulnya itu lagi yang jadi pemeran utama CEO nih, Frank. Bukan masalah selingkuhnya ya. Nah, CEO. Jadi kembali lagi gitu. Lebah mayatnya merah terang, Frank. Merah terang. Begitu diperiksa, kadar laki-lakinya tinggi. Makanya mati. Di atas 30% lah. Dari HB-nya itu terikat sama itu. Jadi kejadiannya kayak begitu. Ya akhirnya kita otopsi lah. Akhirnya ketahuan memang meninggal karena itu. Tapi si perempuan itu akhirnya si belakangan sadar, lama-lama sadar. Ya tapi ya aib yang disebabkan oleh kejadian itu ya luar biasa karena masuk koran dan segala macam. Itu dia dibilang kasusnya mobil bergoyang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi di hotel itu adalah water heater, di sini dari mana? Oh, karena saya baca, Dok. Itu kan kasus itu beberapa kali masuk berita di pos kota dan sering ada analisanya katanya di situ, Dok. AC yang disalahin. AC. Sebenarnya begini, ada mahasiswa saya nanya, Dok, saya mau nanya, Dok, yang kejadian gitu kan sering terjadi. Bisa nggak itu dicegah supaya itu nggak terjadi? Bisa. Saya bilang bisa.
Bagaimana caranya? Satu, Jangan di mobil. bukan. Jangan pakai mobil yang keluaran tahun-tahun lama. Batasannya dok. Udah keropos belum bawahnya? Berapa tahun? Oh, oke. Bukan soal tahun, robot jalannya. Artinya, Saya bilang, ini di sini kan masuknya Mm-mm. gas itu adalah dari kaca asap knalpot. Jadi intinya mobil dinyalain. Mm-mm. Knalpot ngeluarin gas CO dan CO2. Jadi bukan dari AC nih dok ya? Bukan. Mm-mm. Dia pas adanya di sebelah kiri kan? Di Kan mobil. Ya. Kalau di bagian bawah lantai yang dari besinya itu sudah keropos, Mm-mm. knalpotnya pun keropos, Mm-mm. gasnya kan naik ke dalam, masuk ke dalam mobil. Ya, cari jalan keluar dia. Itulah yang menyebabkan ada gas CO dan CO2 di dalam mobil. CO dan CO2 tadi. Ya, Berarti sisa pembuangan daripada pembakaran bahan bakar. Nah, yang kedua, begitu dia masuk ke dalam kan ada akumulasi. Jendela ketutup. Kenapa jendela ketutup? Karena AC-nya dinyalain. AC nyala kan jendela tutup dong. Makanya gas semakin lama makin banyak. Saya, oh gitu dok. Iya saya bilang. Itu alasannya. Terus gimana caranya dok mau pencegahan supaya nggak jadi? Pertama, mobilnya harus mobil yang belum keropos. Kedua, kalau bisa, kalau lagi mau begituan, jangan nyalain mobil supaya nggak ada gas. Kalau mau nyalain mobil, jendelanya dibuka biar ditonton orang, saya bilang. Kan itu kan tujuannya mencegah supaya nggak mati kan? Ya kalau ditonton orang kan nggak mati. Benar juga sih dok ya. Itu logikanya Tapi seorang dokter. ditonton sama monyet Boleh. nggak apa-apa. Saya bilang itu salahnya jangan disalahin AC, salahin mobilnya dinyalain. Setelah mobil dinyalain, AC dinyalain. AC dinyalain, jendela ditutup. Itulah yang sebenarnya komplikasi dari itu yang bisa bikin. Nah, oke. Dok, ini kan kadang-kadang orang mau punya pemikiran lain nih dok. Di tempat parkir dok, orang juga sering nyalain mobil dalam keadaan hidup. Tapi jendela dibuka. Nah, Istri saya kan sampai kalau dia pergi kemana misalnya ke apotek, saya ada di dalam, gue di dalam aja. AC tetap nyala, jendela dibuka. buka sedikit. Iya. Nah, kalau dibuka sedikit gitu artinya Ya paling kurang ada. Sirkulasi. Jendela dua sisi loh. Paling sini dua sisi karena kan kalau dia ada masuk nggak ada keluar dia nggak bisa jalan tuh angin. Jadi dua sisi, jadi dia masuk ada keluar. Jadi kalau nanti masuknya di situ CO-nya banyak lebih pada itu, paling nggak ketemu dokternya lagi pingsan deh ya. Ya. Nggak, tapi begitu caranya. Dan orang-orang yang kadang-kadang ada anak-anak yang kadang-kadang meninggal. Orang tuanya pergi ke supermarket atau apa atau belanja apa, anaknya tinggal di dalam. Itu parah tuh dok. Nggak, ditutup itunya, Franky. Dan kadang-kadang kalau yang kayak gitu kasusnya itu dok, meninggalnya bukan hanya CO dok, mobilnya kepanasan. Kepanasan anak itu meninggal di dalam. Iya, makanya nggak boleh ninggalin anak di dalam mobil. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia takut kalau itunya jendela dibuka, nanti ada orang yang ngambil mobilnya, dibawa kabur sama anak. Dibawa anaknya. Iya. Jadi jangan pernah ninggalin anak. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, kejadian di Ratu Plaza. Ratu Plaza udah nggak ada sekarang. Masih? Hah? Wah, Masih ada. Ratu Plaza masih ada dok. Cuman tidak serame dulu. Ratu Plaza. Sampingnya Panin, ada Carrefour di basement. Masih. Kejadian di Carrefour itu terjadi beberapa kali. Itu ada restoran Jepang yang ramennya enak lagi deket situ dok. Nah, jadi masalahnya begini, ini pada kejadian itu ya, ini di lantai bawah kan basement kan, sini Carrefour, di sebelahnya parkiran, iya. basement. Nah, parkiran dan basement itu ada pintunya, ada koridornya, ya kan? Nah, jadi ceritanya gini, kebetulan saya lagi di RSCM, tiba-tiba masuk 5 orang meninggal, Frank. Kompak tuh ya. Ternyata itu adalah pengunjung Carrefour. Lebam mayatnya badannya merah terang. Sama semuanya. Sama.
Ini laki perempuan. Iya, Campur ya? perempuan. Masa meninggal. Hmm. Udah, periksa CO. Katanya meninggal. Confirm di Carrefour. CO. CO. Nggak lama kemudian si dokter Munim bawa sampel banyak. Ada 20 orang dirawat di rumah sakit Jakarta. Pertama 5 mati. Jadi kejadiannya rupanya sama. Kalau bahasa Belandanya tuh dud. Itu kejadian sama pada saat yang sama. Yang satu ada puluhan orang masuk ke rumah sakit Jakarta Jakarta tuh situ kan? dekat Atmajaya ya? Iya. 20 orang pingsan. Dia punya dibawa dari mananya sama? Sama dari lokasi Carrefour juga. Oke. Dibawa dokter Munim yang nangani kasusnya. Dia bawa darah. Karena saya yang biasanya periksa lab, dikasih ke saya. Banyak amat periksa CO juga positif. Itu pingsan ya baru Pingsan. ya? Belum sampai dud. Udah kejadian seperti itu. Cuman saya nggak ngerti apa maksudnya. Sampai sekali waktu saya dihubungi sama rektor UI. Yang mana dulu dok? Usman Katib Oh, Warsa. Dia bilang, Jaya, kamu bisa nangani kasus keracunan CO, keracunan, bisa Prof. Itu ada kasus gitu, akhirnya dia dihubungin sama orang dari pihak Carrefour. Profesor Usman yang tinggi besar itu kan orangnya. Dokter. Saya pernah sempat golf bareng sama beliau tuh. Dia dokter ahli mikrobiologi. Oh. Ya udah, saya nangani kasus. Jadi ceritanya begini, kejadian itu terjadi pada kasus itu akhirnya jadi masuk pengadilan. Kejadiannya waktu itu ada hujan deras. Orang-orang bukan hujan rintik-rintik nih ya? Bukan, hujan deras. Tiba-tiba lampu mati di Carrefour. Ya, seluruhnya lampu mati. Tapi sebagai satu gedung yang gede gitu, langsung tiba-tiba genset nyala. Beberapa menit lah. Genset nyala, orang mati itu kan orang langsung mau pada pulang kan. Dari Carrefour itu keluar, ada seperti kayak lorong itu, yang akhirnya ke depan. Tapi orang pada ngumpul di sekitar lorong itu, ke arah depan. Mau itu. Kan Carrefour di basement tuh dok? Iya. Jadi dari Carrefour itu mau ke arah depan, orang mau nyari mau nyari taksi atau apa. Jadi orang pada ngumpul-ngumpul dekat-dekat lorong itu. Yang meninggal itu adalah di sepanjang dekat yang menjelang lorong itu. Meninggal dan pada pingsan di situ. Carrefour udah nggak ada ya, bener ya. Ratu Plasanya masih ada, tapi Carrefournya sudah nggak ada. Dan itu kejadian katanya udah beberapa kali kejadian kayak gitu. Lah kok abai? Nah, ya nggak tahu lah. Pokoknya kejadiannya saya tahu itu udah kejadian beberapa kali di situ. Nah, jadi kejadian seperti itu. Nah, kemudian masalahnya gara-gara kejadian itu kan keracunan CO semua. Dianggap kelalaian kan? Dan itu adalah satu tindak pidana kan dianggapnya. Ditutup, Carrefour-nya disegel. Nah, itu sih ya udahlah keracunan CO itu siapa yang sebabnya kita nggak tahu. Tapi kemudian ternyata sengketanya itu bukan sengketa itu, sengketanya karena Carrefour-nya ditutup, si pemilik gedung itu menuntut Carrefour suruh bayar sewa. Carrefour bilang force majeure, saya tidak bisa bayar. Karena kan bukan salah saya. Karena kasusnya dalam hal itu dia bilang gue nggak bisa. Nah kemudian akhirnya tuduh-menuduh. Kalau menurut si Carrefour-nya itu kelalaian itu pada gensetnya. Genset itu harus disediakan di gedung. Iya. Gedungnya harus disediakan genset. Menurut dia gensetnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan listrik, lebih rendah. Mestinya kan sama dong. Sehingga pada waktu mati diambil alih sama genset, semuanya nyala lampunya, tapi exhaustnya nggak jalan. Kalau exhaustnya nggak jalan, berarti kan kelalaian dari si pemilik gedung, karena mempunyai genset yang tidak cukup listriknya, tidak proper. Bukan salah Carrefour. Carrefour bilang gue mestinya kagak bertanggung jawab karena kejadian kematian ini juga bukan gara-gara gue. Nah kemudian berteorilah si Carrefour itu berteori bahwa
pada waktu dia mati lampu, orang-orang kan semuanya udah gak ada yang mau situ kan, mati lampu kan. Mobil pada keluar semua. Mobil itu keluarin langsung knalpot semua, Franky. Keluar. Kan di luar hujan besar, asap knalpot nggak bisa keluar. Iya. Masuk ke Turun Carrefour. lagi. Carrefour sebelah kan, ada koneksi kan. Masuk ke Carrefour. Nah, jadi menurut itunya, prediksinya si orang Carrefour, Teori dari pihak Carrefour. gara-gara lu punya parkiran itu, asapnya masuk ke Carrefour, makanya pengunjungnya pada pingsan dan mati. Itu Carrefour. Yang punya Carrefour nggak mau kalah. Dia bilang pada waktu dia mati lampu, di bagian sebelah sini agak ujung, ada orang yang jual gorengan tuh di situ. Cilok. Ya, gua ada goreng-gorengan, dan goreng-gorengan itu cuma stop sebentar pada waktu lampu mati. Tapi gorengan masih terjadi kan? Ini gorengan di Carrefour-nya, dekat Carrefour Iya, situ di ya. Carrefour itu. Bukannya gorengan dorong-dorong, gerobak-dorong kan ya? Itu akhirnya dia bilang dari sini makanya menghasilkan gas itu yang bikin mati. Jadi yang salah lu. Gitu loh. Saya masuk di situ, Franky. Dokter sebagai ahli. Terus saya sih untuk dapetin kasus begitu kebetulan saya ngajar SEO, Franky. Gampang. Asap itu akan lari keluar dari tempat masuk, keluar ke tempat keluar, betul nggak? Iya. Jadi mestinya dari manapun, entah dari orang masak lari keluar atau dari tempat parkiran keluar. Nah, untuk tahu yang dari mana yang bikin itu, lihat aja yang meninggal itu posisinya di mana, betul nggak? Iya. Kalau yang meninggal itu adalah dalam alur dari parkiran ke luar, kan di daerah sini yang meninggal. Iya. Tapi kalau misal dari bakaran, pasti yang dekat bakaran dulu dong. Iya. Si kokinya dulu yang pingsan duluan kan, kadar tertinggi kan. Betul. Itu satu. Tapi meninggalnya dekat-dekat semua tempat itu keluar. Kenapa? Itu gampang nih, Pak. Ini gas itu kan jalan dari pintu masuknya keluar. Di sini masih ada ini. Begitu keluar sini hujan deras. Udara kan dari yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Sini banyak orang ngumpul, memerlukan oksigen lebih banyak. CO-nya ngumpul di sini. Yang meninggal sebelah sini dong. Nah, untuk tahu itu gimana? Dari polisi udah melakukan penyelidikan. Iya. Dia bikin simulasi. Orang bawa penghitung, jadi mesin penghitung CO, dimatiin listriknya, dibikin kondisi seperti itu, terus di beberapa lokasi itu dicek meternya, kadar CO-nya. Dan kadar CO-nya itu jalan dari tempat parkiran ke sini. Di daerah sini dekat dapur kagak ada, tapi nggak banyak. Jadi itu yang beneran kan. Kalah si gedung. Iyalah, masuk di pengadilan. Saya bersaksi begitu. Lalai. Ya. Dan apalagi sudah bukan yang pertama kali nih, Dok. Jadi itu ceritanya begitu, Franky. Jadi artinya CO itu kejadian itu banyak, cuman barangkali banyak orang nggak tahu. Belakangan saya tahu ternyata di Carrefour tuh udah kejadian udah sering seperti itu. Karena itu strukturnya jadi salah. Dan satu lagi, satu gedung itu biasanya masih punya genset yang proper lah. Biasanya kalau genset itu kan ditaruhnya di luar, Dok. Ditaruh di luar, ada dia punya cerobong asapnya segala macam, sehingga mengurangi risiko balik dia punya hasil pembakarannya. Sebenarnya fatalnya di situ apa? Bukan soal gensetnya itu. Exhaustnya mati. So yang kelihatan sama dia kan AC sama lampu. Itu nyala. Tapi dia nggak menyalakan exhaust. Kalau exhaust nyala, gensetnya di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Artinya exhaust dari basement. Biasanya kan basement tuh udah ada exhaust yang dari ujung lorong satu ke lorong lain, udah dari sini disembur, di sana disorot. Listriknya nggak cukup, jadi exhaust nggak jalan tuh. Dan biasanya juga kalau gedung-gedung seperti itu ada pemilihan yang mana yang lebih diutamakan. Dalam kondisi mati listrik, elevator nggak boleh dipakai. Mungkin nggak cukup listriknya atau terjadi berhenti tengah-tengah, ya. Terus kemudian AC nggak semua tuh nyala biasanya.
Jadi mana-mana yang dapat prioritas itu ditemakan lah. Tapi Kecuali kalau maksudnya saya gini ya, itu saya jadi kasus-kasus kayak gitu tuh saya senang. Kenapa? Karena itu bikin otak saya jadi berpikir kayak gitu. Karena artinya kenapa? Saya kalau ngomong sama mahasiswa cerita soal SEO itu adalah satu kasus yang memang real gitu. Tapi saya lurusin dulu nih. Saya lurusin dulu. Dokter Jaya nggak seneng ada kejadian kasus seperti itu. Tapi kasus seperti itu yang membuat Dokter Jaya lebih gampang menjelaskan kepada orang. Ya. Nah, kalau Dokter Jaya seneng kasus kayak gitu, nanti ada kejadian lagi Dokter Jaya dianggapnya penyebab. Lebih enak buat saya nerangin hal seperti itu ke gampang. mahasiswa. Mereka kayak gitu. Jadi artinya Ada contoh. Itu bukan soal yang macam-macam, tapi itu adalah satu logika bahwa yang namanya diajarin itu memang ada real kasusnya. Ada realnya. Gitu. Dan ini istilahnya kita diajak berpikir secara kenyataan, bukan berpikir karena kita debat kusir. Nah, tapi ada satu lagi nih, ini kasus-kasus terakhir nih, yang kejadian pada waktu itu gini kan, begitu kita lulus jadi dokter forensik, saya kan otopsi sendiri, tapi profesor saya, Prof. Arief Budianto, dia ngomong, Jaya, kalau kamu sudah jadi dokter forensik, jangan pernah lupa ask the friend. Karena kenapa? Karena pikiran dua orang itu pasti lebih bagus daripada satu orang. Bukan berarti orang yang kedua itu lebih pinter, bukan. Tapi paling kurang ada orang sharing, karena pikiran tiap orang kan beda-beda. Yeah. Oke. Jadi Prof, kalau nanti saya dapetin kasus, anytime saya telepon, Prof angkat ya. Iya toh. Udah dianggap teman nih ceritanya nih ya. Kan dia bilang call a friend. Iya. Saya anytime saya telepon, diangkat ya. Oke, katanya. Curang. Lah, dia sendiri yang nawarin. Iya kan? Dia punya statementnya benar. Ajak temen. Saya kan dosen kamu, bukan teman kamu. Kan udah teman. Dari ceritanya gini, saya tuh di bagian di lantai 1 kan otopsi, lantai 2 itu ada perpustakaan. Jadi ceritanya direnovasi nggak, Dok? Hah? Perpustakaan udah direnovasi belum? Belum. Oke. Jadi itu tempat kalau saya nyari buku lah kalau apa. Kan kadang-kadang ilmu kita masih kurang kan pada waktu itu. Jadi masih banyak buku-buku kuno di sana? Enggak, kuno dan baru. Kalau saya kemana-mana kalau di luar negeri itu ada buku-buku baru, saya beli, saya taruh situ. Jadi saya punya buku-buku baru banyak. Jadi, nah sekali waktu itu jam 2 malam, Frankie. Itu kira-kira waktu sekitar setelah Lebaran, Frankie. Kan orang biasa kan pembantu-pembantu kan mudik ke Jawa. Banyak orang Jawa kan. Begitu habis Lebaran kan, yang mudik 1, yang balik ke Jakarta ada 5, Frankie. Iya, itu bawa teman. Biasa kan begitu kan. Soalnya dititipin kan nih, dia bawa teman. Jadi ceritanya ada serombongan nih PRT nih. Calon PRT nih datang. Bawa mobil sewaan. Komprengan pergi. Jadi di jalan nih, ini cerita yang saya dapetin ya. Jadi pada waktu itu tengah malam jam 2, tiba-tiba gruk datang ada 5 mayat, Frankie. Perempuan semua. Masih muda-muda. Semua meninggal. Ya udah, di dalam mobil. Saya bilang, kejadian ini gimana, Pak? Kita dari Jawa katanya. Biasa kan kalau kendaraan malam itu jalan malam kan. Jam 11 malam dia bilang, dia mampir ke warung Padang. Makan di restoran Padang. Terus makan di jalan lagi. Dan lagi waktu perjalanan ya masih jauh dari Jakarta lah. Ya udah sampai Jawa Barat sini. Itu tuh tiba-tiba pada tidur. Supirnya sih nggak tahu, dia pikir tidur. Tapi kemudian begitu dia lihat kok nggak ada suara, nggak ada yang ngomong, nggak ada apa gitu lah, ini berhenti. Waktu pada pingsan semua, Frankie. Bawa ke rumah sakit. Yang sebagian besar pingsan, 5 orang meninggal. Udah meninggal ya karena arah Jakarta udah langsung dibawa ke RSCM. Lapor polisi bawa RSCM. Ada yang pingsan. Pembunuhan. Saya nggak tahu, tapi dengan cerita gitu, asumsi saya waktu itu, ini pasti keracunan makanan. Iya dong. Habis makan tuh pada pingsan dan itu, keracunan makanan, saya langsung naik ke atas. Cari buku keracunan makanan, penyebabnya apa dan segala biasa lah, daripada nanti saya udah buka, ada baru bingung kan. Keracunan makanan sebabnya apa, komannya apa, gini-gini, bagaimana cara ngambil sampel, gitu. Udah. Terus saya ingat sebelum mulai,
nggak ada sesuatu. Saya belum periksa tuh mayatnya. Baru periksa luar aja nggak ada luka. Saya hubungin si Prof saya. Prof Ari ada tadi. kejadian nih, Prof Ari. Ada kejadian gini-gini. Dia bilang, oh, tolong ada di situ masih ada supirnya nggak? Ada katanya. Tolong tanya, mobilnya keluaran tahun berapa? Saya kan bingung. Orang kasus nanya kasus sih kalau supir mobil. Ini tahun berapa kejadiannya, Dok? 90-an. 90-an. Oke, terus? Saya kan lulusnya 90. Biasanya kalau dari Om Prengan itu udah pakai call. Tahun sekian. Oh, oke. Terus dia bilang, tolong tanya, yang meninggal itu letaknya, dia bilang dibagi yang duduk di belakang semua kan. Saya bilang, iya betul. Wih, ada tukang nujum nih. Terus saya kaget. Yang di depan kan hidup semua kan? Iya. Terus ada satu pertanyaan itu yang saya nggak masuk di akal. Dia tanya, waktu itu hujan lebat kan? Habis dari restoran hujan lebat kan? Betul Dok, katanya. Jadi dokternya bilang, Prof, dokter apa paranormal gitu? Terus udah gitu yang terakhir yang saya bilang, udah Jaya, confirm katanya. Itu CO katanya. Keracunan CO. Saya kaget setengah mati. Prof, nggak mungkin Prof. Kenapa nggak mungkin? Kenapa mayatnya nggak merah terang? Dia bilang, itu kan orang Jawa. Kulitnya hitam, bagaimana kamu bisa tahu merah terang? Sebenarnya bukan orang Jawa. Orang Jawa juga banyak yang putih. Ya, itu. Kebetulan mereka mungkin banyak pekerja yang berhubungan sinar matahari, jadi kulitnya nggak gelap. Oke. Itu dia bilang, kok bisa begitu? Nanti ke pertanyaan ke buat saya tuh nanti katanya dia bilang. Kenapa? Profesor Arif juga orang Jawa kan, Dok ya? Bukan orang Jakarta. Orang Jakarta, seperti orang Jawa. Jadi dia Dia tahu. putih, wah kulitnya putih. Oh, oke. Terus dia bilang, begini, kamu periksa CO. Taruhan sama saya, semuanya positif. Saya cek. Jadi begini, kalau darah orang keracunan CO, darahnya bening sekali. Kayak serum gitu. Dari gini, darahnya itu saya ambil tabung, saya isi air 5 cc, saya tetesin darah 2 tetes, dikocok. Ini kalau darah normal itu warnanya kayaknya butek. Kalau ini bening, kayak sirup merah bening begitu. Oh. Terus ditetesin sama NaOH 10%. Ditetesin. Kalau darah yang biasa ini yang rada buteknya ditetesin, langsung dia berubah jadi bening. Kalau ini ditetesin, dia tetap merah terang. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau itu positif, di atas 25%, itu bisa bikin mati. Semuanya positif. Darahnya saya ambil langsung dari sini. Saya langsung lapor. Prof, positif Prof. Saya bilang, kenapa sih tadi Prof nanya begitu? Dia bilang begini, logika, kalau orang keracunan rame-rame itu, dia bilang kalau makanan pasti muntah. Bukan tidur. Kalau tidur itu CO. Yang kedua, yang paling sering kayak begituan, kadang gas dari luar masuk. Mobilnya mobil lama. Bagian bawah, walaupun besinya itu sudah keropos, kan di atasnya kan ada karpet. Jadi kamu nggak tahu itu keropos apa enggak. Dari knalpot naik ke karpet masuk ke dalam. Tapi kalau dia mobilnya jalan, itu tidak ada CO di situ. Kenapa? Jendela dibuka, kan banyak orang. Iya. Tapi kalau hujan, jendela ditutup. Knalpot jalan terus. Dia masuk ke dalam, dia ngumpul. Ya. Dia kena angin, kedorong ke belakang, yang di belakang kadarnya tinggi, yang belakang mati semua karena kadarnya lebih tinggi. Nah disitulah baru saya pikir, gila ya. Sebelumnya dokternya nggak mikir? Nggak, saya nggak mikir. Pada waktu itu kan masih bingung kan, karena kan keracunan CO begini. Tapi logika pada kondisi nyata itu saya baru tahu di situ. Oh, saya bilang gila ya, dokter forensik itu sampai ke gitu gitu loh. Nah, terus itu gitu. Jadi waktu diotopsi, ya kita otopsi. Apa sih yang ketemu pada kasus-kasus itu? Kasus orang keracunan CO. Sebenarnya orang meninggal karena keracunan CO gini.
Kan sebenarnya kan fungsinya HB, hemoglobin, sel darah merah itu O2. adalah untuk ngikat oksigen kan. Jadi kita napas, dia ngikat oksigen dibawa ke seluruh tubuh, dipakai buat pembakaran di jaringan. Tapi si HB ini yang ngikat oksigen itu lebih suka sama CO dibandingin oksigen. Lebih cantik dia, Dok. Dia itu daya ikatnya dengan CO itu 210 sampai 300 kali lebih kuat ke CO daripada oksigen. Jadi artinya kalau ada oksigen 200, ini satu, yang itu sama, itu baru sama. Tapi kalau jumlahnya sama, dia akan ngambilin CO. Masalahnya kalau dia udah ngambil CO, dia nggak bisa ngangkut oksigen. Makanya jaringan kekurangan oksigen mati, otak kekurangan oksigen mati, jantung kekurangan oksigen mati, semua organ mati. Itu yang terjadi. Nah, tapi CO yang masuk itu, dia selain ngikat HB, dia tuh senangnya sama globin sebenarnya. Globin yang dari hemoglobin itu, globin itu adalah protein. Dia senangnya, nah, protein di badan kita ada dua. Satu di HB, hemoglobin, satunya di otot, mioglobin namanya. Jadi yang masuk itu, dia nempel ke otot, nempel ke HB. Jadi HbCO-nya banyak, mioglobin CO-nya banyak. Jadi kalau kita ambil di otot juga ketahuan tuh ya CO-nya. Nah, jadi kan orang di dalam di orang yang keracunan CO atau spun cyanida, semuanya tuh sama, Frankie. Darahnya merah terang. Jadi kita lihat darahnya merah terang sama. Lebamnya itu juga sama. Tapi beda. Kalau CO, keracunan CO, yang merah terang itu darahnya dan ototnya. Sedangkan kalau CN, dia merah terang karena HbO2-nya nggak bisa dipakai. HB yang mengikat oksigen, itu yang bikin merah terang pada keracunan cyanida. Tapi dia tidak ada di otot. Maka cara membuktikannya pada waktu diotopsi, otot bagian dalam nih, otot panggul bagian dalam, kita potong. Ototnya tuh merah terang. Itu CO maupun cyanida. Merah terang, karena ada darahnya kan? Iya. Kita lap darahnya. Kalau darahnya merah terangnya hilang, itu cyanida. Karena dia ada di darah doang. Tapi kalau dia tidak hilang, berarti ada di mioglobin, berarti CO. Semuanya kayak gitu. Itu cara khas ngebedainnya ya. Ya. Jadi CO itu kalau menurut saya menarik, tetapi ada saya beberapa kali kejadian orang ngebakar sesuatu di tempat yang tertutup itu keracunan CO. Orang kebakaran juga kadang-kadang meninggalnya belum tentu karena luka bakar. Kebanyakan meninggal juga karena CO-nya. Jadi kalau orang di tempat kebakaran gede, dia sendiri nggak angus tapi meninggal keracunan CO. Ya, Dok, ada 3 pertanyaan saya, Dok. Yang pertama, CO ini kan tidak berbau, tidak berwarna juga, tidak bikin kita pusing. Langsung jadi kalau orang kena gitu tiba-tiba dia hilang kesadaran tapi nggak bisa bergerak kan? Oke, itu benar yang tadi asumsi saya ya. Dia tidak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begini syaratnya. Jadi kalau ada misalnya contoh ada kebakaran nih, kan salah satu penyebabnya dia kan orang kebakaran kan ditolong, kalau orang masuk tolong keluar, dia pingsan, itu pasti keracunan CO. Yang dilakukan apa? Bajunya dibuka supaya dia nggak ketekan ya. Dikasih di tempat yang berangin-angin, banyak oksigen. Sebentar itu dia sembuh. Kalau ada oksigen boleh dikasih oksigen. Itu dia sembuh sendiri, Frankie. Tapi orang setelah dia begitu, dia nggak boleh kerja. Maksudnya nggak boleh melakukan aktivitas yang kemudian dia. Jadi artinya kadar CO-nya disedikitin, diganti oksigen, dia pasti sembuh lagi lah ya? Ya, jadi caranya amankan dia ke tempat yang banyak oksigen nih. Oke, yang pertanyaan kedua nih, Dok. Dari tadi kan Dokter Jaya sebutin banyak kasusnya itu perempuan lagi, Dok. Apakah ini kebetulan atau memang ini perempuan karena kebetulan? PRT kan perempuan. Iya, artinya bukan karena perempuan lebih lemah, bukan ya? Enggak. Nah, yang ketiga nih, Dok. Kalau kita punya otot atau daging kepapar CO pasti bisa dimakan nggak, Dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apalagi kan daging kan kamu nggak makan daging mentah. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya gini, kalau mau ada percobaan nih, Dok ya. Mau ada percobaan, kambing kita kasih CO. Mati kan? Begitu mati, dibikin sate CO-nya hilang. Nah, artinya nggak apa-apa kan? Enggak. Itu pertanyaan saya, Dok. Oke, ya jadi CO
udah ketahuan seperti itu penyakitnya ya. Nah, kalau CO itu begitu kita otopsi itu ya nggak ketemu apa-apa. Cuman ketemu tadi aja saya bilang darahnya itu tadi tesnya namanya resistensi alkali. Dia kena alkali, dia resisten. Kenapa? Sebenarnya kalau darah dikasih NaOH, itu menjadi hematin alkali, satu bahan yang warnanya seperti kayak hijau gitu. Nah, dia karena ikatannya begitu kuat dikasih alkali pun dia tidak berubah, tetap merah terang karena CO-nya itu ngikat Hb dengan kuat. Jadi cara untuk obatin keracunan CO, jangan dikasih CO, kasih oksigen aja, kasih tempat yang berangin-angin yang banyak oksigen, ya otomatis nanti dia akan hilang sendiri, dia akan hilang. Cyanida juga begitu, Dok? Enggak, lain. Kalau cyanida harus dikasih antidotumnya, ada obat anti racunnya. Kalau CO enggak. Jadi kalau CO penanganannya lebih sederhana, Dok ya? Kalau ada oksigen tapi lebih cepat. Lebih cepat. Kalau nggak punya oksigen, jauhin dari orang-orang supaya dia nggak bersaing napasnya, Dok ya? Ya, dan jauhin dari tempat kebakaran. Kalau dia jedot lagi. Dan satu, kalau orang keracunan CO nggak boleh napas terengah-engah. Makanya saya bilang kalau gitu, nah gini yang meninggal dulu yang siapa dulu? Yang perempuan dulu, berarti perempuannya lebih aktif. Yang laki dulu lebih aktif. Kadang-kadang kan orang pingsan nih, Dok, kan kita nggak tahu nih sebabnya karena CO atau apa. Kita kasih untuk kayak odokolons lah atau apa gitu ya, atau minyak angin atau minyak kayu putih supaya itu ada efeknya nggak, Dok? Enggak, itu cuman untuk merangsang supaya dia lebih cepat sadar. Karena rangsangan itu membuat otaknya jadi bekerja lagi. Tapi tidak ada efek baiknya, tapi tidak ada efek buruknya juga, Dok ya? Enggak, dia hanya untuk menyadarkan aja orangnya. Jadi khawatirnya kan gini, kenapa saya tanyakan ada efek buruknya? Salah ambil tindakan. Mau nolongin orang dikasih itu malah tambah kecepat dia kan? Tapi dia nggak ada efek buruknya lah. Tapi begini masalahnya nih ya, kalau keracunan CO itu kan pembuluh darah itu kan semuanya kekurangan oksigen, kurang oksigen karena ada diikat sama CO kan. Di bagian otak itu, otak orang itu otak besar. Yang bagian tengah itu adalah paling ujung. Karena ini kalau kita punya jaringan ya, punya jaringan distribusi oksigen itu kan mulai dari pembuluh darah besar sampai pembuluh darah kecil kan. Dan yang paling ujung pembuluh darah kita tuh ada di daerah tengah otak bagian dalam, paling dalam itu namanya kapsula interna. Dari situ adalah ujung dari pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi kalau kekurangan oksigen itu yang pertama kali kena serangan dulu. Nah jadi kalau misalnya orang itu kena keracunan CO, daerah situ kekurangan oksigen lebih dulu daripada daerah lain. Nah, kalau orang India kita tahu, kalau otak itu nggak boleh kekurangan oksigen lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit tuh otaknya mati. Orang meninggal. Nggak bisa ngontrol apa-apa lagi, otaknya berhenti ya. Berhenti. Nah, makanya yang paling menderita itu adalah kapsula interna, itu bagian otak yang paling dalam. Nah, jadi kalau orang keracunan CO, koma, kemudian dia bangun lagi, seringkali ada gejala sisa, gejala saraf. Gitu akibat ada otak yang udah pada rusak. Nggak full recovery-nya, Dok ya? Nggak perlu. Nggak. Efeknya itu apa? Jadi gampang lupa atau apa biasanya, Dok? Kalau otak itu kan isinya macam-macam. Bisa gampang. Ada yang lupa, mungkin dia jadi epilepsi. Banyak gejala otak yang macam-macam tergantung daerahnya. Nah, itu pasti ada gejala sisa. Jadi, itu adalah efek dari keracunan CO. Kadang-kadang kalau dia keracunan CO, tapi akhirnya meninggal juga. Kalau belum terlalu lama dari keracunan CO, di daerah otak kapsula interna itu, kita lihat ada kayak bercak-bercak perdarahan. Daerah mati itu. Nah, daerah perdarahan, bercak-bercak perdarahan. Kadang-kadang perdarahannya bentuknya kayak cincin, setengah berdarah pinggirnya, tengahnya normal. Kayak gitu. Tapi kalau dia udah lebih lama lagi, setelah keracunan CO lama baru meninggal, kadang-kadang daerah yang perdarahan itu udah diserap sama kekebalan. Jadi bolong-bolong lagi. Jadi seperti kayak orang dulu kan kita pernah ngomong soal penyakit kepala bolong, otak bolong. Tapi bolongnya di tengah doang. Iya. Tadi dokter jawab waktu ngomong otak isinya macam-macam. Saya langsung ketawa kenapa? Saya kebayang gulai otak.
Oh, isinya otak sama kuah gulainya. Enggak, tapi maksudnya otak ini kan CPU-nya semua, ada bagian nggak ngatur tangan, ngatur kaki, jadi tergantung daerah mana yang rusak. Iya. Jadi itu mirip juga kayak waktu dokternya bilang ada apa? Racun, Dok ya? Racun yang bikin otak kita bolong-bolong kayak dimakanin tikus. Bukan racun, prion. Prion, iya so. Ya penyakit itu sapi gila. Sapi gila. Itu kan yang bikin itu sapi gila. Satu, kedua keracunan CO. Yang satunya lagi adalah cacing pita, babi. Itu efek yang keberapanya lah ya. Tapi kalau mau gampang kita lihatnya dari si darah sama si apa tadi? Otot. Iya. Itu udah pasti kelihatan. Jadi kalau menurut saya sih ini satu topik yang menarik karena kenapa kasusnya lumayan banyak sih sebenarnya. Ini yang tadi ke topik bukan topik pembicaraan awal tadi awal sekali, Dok. Di luar negeri kenapa pakai CO? Karena CO ini paling nggak menyakitkan ya. Dan itu modalnya gampang lagi. Kan mobil udah ada. Punya mobil dulu, Dok. Iya. Tapi kalau punya mobil kan masa kita beli mobil dulu buat bunuh diri. Iya, enggak, tapi paling kurang kan maksudnya dia nggak usah beli lagi, mobilnya emang udah ada. Di luar negeri. Nah kalau di sini kan mau bunuh diri beli Baikon dulu kan, Baikon mahal kan gitu. Lebih mahal. Kalau dia itu kan cuma pakai selang-selang yang ada di rumah itu bisa. Ya, gitu. Itu makanya saya bilang itu di luar negeri, karena di luar negeri rata-rata apalagi di daerah kalau di kota-kota besar luar negeri kayak Amerika itu orang mungkin bisa tanpa punya mobil nggak apa-apa karena angkutan umumnya kan udah bagus ya, ada subway segala macam. Tapi kalau di daerah pinggiran ya, kalau sampai nggak punya mobil disebut kita nggak punya kaki, Dok. Ya di sana jauh-jauh jaraknya. Orang naik mobil aja udah kayaknya wah cuma padang pasir aja gitu atau apa gitu. Tapi kalau di Indonesia makanya saya bilang susah orang mau bunuh diri pakai mobil. Kebanyakan punyanya motor. Jadi kalau kita pakai asap, itu begitu asap motor langsung masuk ke mulut, Dok. Susah juga ya. Itu sisa namanya. Itu sisa, bukannya mau bunuh diri. Orang nggak punya sisa, nggak punya botolnya, kok begitu. Kok baunya beda gitu ya. Baunya ini. Oke, jadi artinya di sini, Dok, kalau kita menghirup di lingkungan kita terlalu lintas ini kan CO maupun CO2 kan banyak nih, Dok. Nah, itu sebabnya salah satu alasan kenapa yang supir itu suka emosional itu loh. Itu karena CO masuk dari knalpot yang apapun ya, asap-asap itu. Knalpot ada otaknya itu kurang oksigen, Bang ya. Oke. Jadi artinya iritabilitas, gampang marah. Gampang. Nah, jadi artinya di sini kalau konsentrasi CO-nya itu tidak terlalu tinggi, di bawah 5%, masuk ke kita juga istilahnya masih fine-fine aja ya. Kamu ngerokok itu CO juga masuk. Nggak, kebetulan saya nggak ngerokok jadi aman, Dok. Wah, tapi kamu perokok pasif kan juga bisa. Ada CO. Pokoknya setiap ada pembakaran ada CO pasti. Cuman kalau nggak terlalu banyak nggak ada masalah. Karena nanti kan dia bisa hilang sendiri. Tapi cuman begini, saya mau ngasih ini ya. Kalau punya mobil yang sudah tahun lama, ya mbok ya sekali lagi dicek di bawah karpet itu apakah bolong apa enggak, knalpotnya keropos apa enggak, lantai bawahnya itu keropos apa enggak, terutama lantai bawah yang dekat atas knalpot itu. Karena kalau itu bocor, dia masuk ke atas gas yang kita tetap nggak tahu. Jadi perawatan kan harus nggak kelihatan, dia perawatan. Makanya bahwa mobil setelah sekian tahun itu harus digudangkan, ya itu sebenarnya. Dan satu, mobil harus di-anti karat. Yang kedua, kalau misalnya mobil sedang dinyalakan, sebisanya jendela tidak boleh ditutup, ada buka sedikit. Terutama kalau hujan, walaupun jendela dibuka, kalau hujan kan jendela semua ditutup, tapi jendela bagian belakang mestinya dibuka sedikit. Ya mungkin ada basah-basah sedikit, tapi itu lebih aman. Atau kalau bisa, kalau lagi hujan, mobilnya tahun lama, ya mau ya stop dulu lah. Karena itu bahaya, bisa kejadian seperti itu. Setuju sih, Dok, kalau mobil-mobil sudah agak umur kurang gitu safe, Dok, kalau dipakai di jalan hujan. Dan kadang-kadang kita berasa kok ada kayaknya nggak enak gitu nyesek kayak bukan hanya gasnya, Dok. Saya kan supir akap. Jadi kalau zaman mobil-mobil sekarang itu kan sudah ada sistem bantuan buat rem. ABS, BS, ABD segala macam ya.
itu kan apa ABS, BAS, EBD dan segala macam lah tuh bantuannya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Itu kalau ngerem tuh hujan tuh nggak bagus gitu. Jadi ya jangan diterusin. Iya. Oke, Dok. Ya, kalau terpaksa juga ya orang jangan ada yang duduk di paling belakang, pada ke depan aja. Gas itu ngumpul di belakang kalau dia masuk dan itu jendela ditutup, mobil jalan gas muncul di belakang, itu bahaya. Gas CO ada yang jual nggak, Dok? Enggak lah. Kan CO2 masih ada yang jual tuh, Dok. Ada, CO2 kan dipakai. Nah, tapi Buat pemadam kebakaran itu CO2. iya, tapi CO nggak ada yang jual. Enggak. Harus dibikin sendiri. Oke, Dok. Jadi ini bahaya kalau istilahnya terhadap pembakaran yang nggak sempurna kan, Dok ya? Iya. Dan pembakaran ada di mana-mana, Franky. Kita ngebakar sampah juga sama, itu kan ada CO. Pasti Kebakaran CO. Jadi kalau ada kebakaran nih cepet jauh-jauh lah dari tempat lokasi. Karena itu memaparkan kita untuk CO. Jadi kalau kita udah ngerokok tuh di darah kita tuh udah ada CO. Tinggal ditambah sedikit lebih bahaya. Oke, Dok. Tadi kita ngomong nih CO ada di mana-mana. Cuman konsentrasinya kan Ya. berbeda. Kita badan punya nggak satu alarm untuk menentukan di sini ada CO berlebih? Nggak ada alarm. Karena Celaka kita ya? nggak apa-apa. Tahu-tahu tuh kalau orang yang kena CO di dalam mobil itu, tiba-tiba begitu dia sadar dia lemes, tapi dia nggak bisa bergerak lagi. Celaka banget nih, Dok ya. Kita Nggak bisa gerak. nggak punya alarm ya. Enggak. Dia Wah. menghindar lah, jadi jauh-jauh Iya. dari tempat pembakaran. Ya artinya kalau kita nggak punya sensor, nggak punya alarm, yang kita mesti perhatikan adalah jangan sampai ke tempat yang dekat dengan pembakaran ya. Iya. Apapun itu ya. Ya terutama pembakaran yang tempatnya yang udah kuno, udah itu kan ada banyak jelaga-jelaga segala macam itu menyebabkan produksi CO lebih tinggi. Berarti anggota-anggota damkar ini, Dok, harus dikasih pembekalan yang cukup supaya jangan masuk ke tempat yang dia salah. Ya kan kadang-kadang Tapi mereka bukannya nggak pakai itu ya. kalau di luar negeri memang pakai, Dok. Ada pakai tabung di belakang ya. Tapi di Indonesia ini saya belum lihat terlalu umum ya. Ada dibekelin seperti itu juga, tapi saya masih melihatnya mereka punya semangat yang terlalu hebat. Saya nggak tahu apakah mereka nggak dibekelin atau nggak pakai karena sudah dibekelin. Karena yang saya lihat kalau di TV itu kan mereka masuk cuman berbekal dengan baju tahan api, perlengkapan pakaian tahan api ya. Tapi saya nggak ngelihat ada ini tabung oksigen di belakangnya. Kalau di Amerika itu damkar itu udah otomatis ada ini ya. Masuk sana, ya artinya just in case perlu mungkin udah langsung cup ke situ kali ya. Jadi betul, Dok ya, damkar ini harus dapat perhatian lebih ini untuk keselamatan mereka sendiri ya. Dan satu tadi, kalau mau main di mobil, jangan nyalain mobil. Kalau mau nyalain mobil, kan panas, pasang AC, jendela dibuka. Itu cara untuk menghindari kejadian mobil goyang tadi. Oh iya dong. Kalau nggak maksudnya kalau yang mau begitu masih pakai ini dong, pakai ilmu pengetahuan. Iya, tapi maksud Kan saya masalahnya malu meninggal begitu. maksud saya yang kayak gitu mah ya jangan aneh-aneh lah, Dok. Loh, nggak, maksudnya jangan aneh-aneh sewa kamar gitu di hotel. Bukan, Daripada Dok. di mobil. Bukan. Kalau sewa kamar di hotel kan nggak dapat ganti dari kantor. Yang kemarin saya ngomong, Dok, ke dokter, Ke dokter. pura-pura periksa, disuruh latihan, dapat kwitansi dari dokter, bisa minta ganti kantor. Kalau di mobil nggak bisa ganti kantor juga, Dok. Oke, ada yang lain, Dok? Oke. Ya, jadi mudah-mudahan, Dok ya, jadi ini mohon perhatian karena yang lebih berbahaya dari gas CO ini adalah karena kita manusia tubuhnya tidak punya sensor, tidak punya alarm. Oleh karena itu kita mesti tahu tempat-tempat yang banyak menghasilkan CO. Kita mesti jauhin. Iya. Oke.
Oke, makasih Dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!